Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Hari ini insya Allah kita akan mengambil dua hadis yang akan kita ambil. Kenapa dua hadis? Karena masih berkaitan dengan judul yang ada, yaitu tertipu dengan dunia. Silakan ibu-ibu boleh dibuka Kitabul Jami' hadis ke-32 dan hadis ke-33. Seperti biasa, boleh ibu-ibu tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang. Coba lihat temennya ada yang nggak bawa buku nggak? Kalau sekiranya ibu-ibu ya teman sebelahnya bawa buku, boleh dia dipinjamkan ke yang belakangnya atau ke yang sampingnya. Coba tengok kanan, kiri, belakang, tengok. Sudah. Sebenarnya Kitabul Jami itu ada PDF-nya ibu-ibu. Jadi Masya Allah sekarang itu sudah banyak kitab-kitab atau buku-buku yang bentuknya digital. Ya. Anak-anak muda biasanya mereka lebih menarik menggunakan buku-buku digital ya. Kita para senior ya, kita tahu saya ya. Ya kita ya ibu-ibu ya. Biasanya lebih enak menggunakan kitab versi aslinya. Nggih mboten. Bedanya juga dalam membaca Al-Qur'an. Kalau saya lihat anak-anak muda itu biasanya mereka lebih asik membaca Al-Qur'an versi digital. Orang-orang yang senior biasanya lebih enak baca Al-Qur'an versi apa, Bu? Konvensional ya. Sama-sama berpahala. Hanya kalau versi digital yang ada di HP itu ujiannya berat ya. Baru baca satu ayat sudah dapat pesan. Ayatnya baru dibaca satu ayat, pesannya setengah jam dibaca. Ya, Masya Allah. Baik, silakan dibuka hadis ke-32. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dibaca matanya bareng-bareng ibu-ibu. Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari atau rawahul Bukhari. Baik, jazakumullahu khairan. Dari hadis ini disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya. Apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ta'isa. Ta'isa dalam bahasa Arab itu artinya celaka, binasa, hancur, tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau orang hancur, celaka kan dijauhkan dari kebahagiaan. Siapa yang celaka? Abdud dinar. Orang-orang yang setiap waktunya memburu dinar. Ibu-ibu, dinar itu artinya adalah mata uang yang terbuat dari emas. Dan pas banget tema ini dengan kondisi hari ini. Iya kan? Kok bisa ngepasi ya Bu ya? Di mana sekarang banyak ibu-ibu yang FOMO ya, beli emas ya, nggih mboten? Sampai antri rela di butik emas, berangkat ba'da subuh, ambil nomor antrian. Jadi saya tuh ada yang memberikan info kepada saya, katanya Ustazah, sekarang itu lagi tren ibu-ibu loh, jarang bapak-bapak ya. Subhanallah. Jadi fitnahnya ada di ibu-ibu. Itu katanya pada berangkat ke butik emas, Mbak. Ya di Jogja loh.
Ya, karena beliau mengabari saya di Jogja. Berangkat ba'da subuh, bayangkan coba ngejar dinar, ya dinar, ngejar emas. Berangkat ba'da subuh sampai ya Pak, sampai tokonya mau tutup. Ya, apakah semuanya dapat? Ternyata tidak. Ada juga yang dapat zong. Ya, sudah nunggu lama-lama sampai sana. Kata butiknya, maaf, stok kami kosong. Apakah betul kosong? Wallahu ta'ala a'lam. Iya enggak? Tapi besoknya jualan lagi. Nah, pernah dengar ibu-ibu tren zaman sekarang ibu-ibu pada beli emas? Atau belum pernah dengar? Kalau enggak dengar, alhamdulillah, Allah selamatkan dari hiruk pikuk ya dunia. Ya, jadi zaman sekarang itu subhanallah, orang pada rame-rame beli emas. Hati-hati ya Bu, yang namanya beli emas itu bukan tidak boleh, silahkan, tapi tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan berhutang, apalagi sampai mendolimi orang lain. Ya, belajar dulu bagaimana cara muamalah jual beli emas. Jangan sampai kita semangat beli emas, ngumpulin emas, ternyata kita berhutang. Nah, ini hati-hati. Ya. Begitu pula dengan wad dirham. Dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. Ya. Saya dikabari lagi sama seseorang ustazah. Sekarang ibu-ibu yang sudah pada putus asa, beli emas nggak ketemu-temu, padahal sudah di angka 2 juta, ya. Itu sekarang beralih ke perak katanya ya. Beralih ke perak, peraknya jadi ikut naik. Karena memang pasar ekonomi kan begitu. Semakin banyak yang mencari, barangnya sedikit, semakin naik harganya. Begitu ya ibu-ibu ya yang pernah belajar ekonomi ya. Maka dari itu subhanallah sekarang ini ibu-ibu, kata beliau, perak sudah mulai ikut merangkak naik harganya. Ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, satu dinar itu harganya akan sama sampai hari kiamat, disamakan dengan harga 1 ekor kambing. Ya, jadi 1 dinar pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan 1 ekor kambing. Pada hari ini kalau kita mau membeli 1 ekor kambing, maka bisa kita beli dengan 1 dinar. 1 dinar itu bukan 1 gram. 1 dinar berapa gram? Ayo yang jual emas ada di sini. Kayaknya yang banyak jualan emas nih ibu-ibu juga. Ya. 1 dinar berapa gram? Coba dibuka ibu-ibu, 1 dinar berapa gram? 4, kayaknya ya. Apa 3, 4, kok Ustazah tahu katanya gitu ya. Sepertinya 4, kayaknya ya. Tapi saya nggak tahu persis 4, berapanya, yang jelas 4, subhanallah. Jadi ibu-ibu gini ya, Masya Allah ya. Saya pernah baca sebuah kitab. Di situ disebutkan bahwa harta benda yang di situ ada zakatnya, dikeluarkan zakatnya, itu Allah jaga kebarokahannya. Jadi yang namanya emas itu kan kalau sudah mencapai nisabnya ya Bu. Nisab itu mencapai 84 atau 85 gram ya. Ibu-ibu kalau sudah punya emas kurang lebih 84 gram dan itu sudah kurun waktunya 1 tahun, jangan lupa dizakati. Kecuali emas bojone panjenengan. Nah, itu nggak perlu dizakati ya, karena bentuknya orang ya. Jadi kalau emas itu hati-hati tuh ibu-ibu yang pada investasi emas zaman sekarang itu ditulis belinya kapan, sudah mencapai haul atau belum. Kalau sudah 1 tahun berarti itu sudah mencapai haul ya, dan harus segera dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab ya. Ada yang bilang, Ustazah, saya itu punya emas banyak sampai lupa berapa kilonya. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah ya, zaman sekarang itu luar biasa, ibu-ibu tuh rame-rame beli emas ya. Giliran pas butuh ya dijual, loh kok harganya kok lebih murah daripada harga beli. Loh ya, emas itu investasi jangka panjang Bu, bukan jangka pendek ya. Maka ini kembali lagi, jangan sampai hidup kita di dunia menghabiskan waktu kita hanya ngejar-ngejar
Emas. Kayak tadi tuh, contoh realnya. Ibu-ibu berangkat pada subuh, pulang sampai toko mau tutup gitu ya. Untuk apa? Untuk ngejar-ngejar emas. Alhamdulillah. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan ibu-ibu. Begini, semoga ini bermanfaat. Kalau ibu-ibu lihat di butik emas yang dijual di kota Yogyakarta atau di tempat lain, alhamdulillah saya sampai hari ini belum pernah masuk sana. Ya, Allah selamatkan. Ya, alhamdulillah. Di sana itu katanya ya, kalau mau beli emas, maka biasanya pertama kali dapat antrian. Ya, ibu-ibu yang pernah ke sana mungkin sudah berpengalaman. Nanti setelah dapat antrian, maka dipanggil tuh, oh ada stoknya. Ya. Dan biasanya untuk pembayaran serta penyerahan barang itu di tempat atau di bilik atau di ruangan yang berbeda. Ya, jadi orang misalnya dipanggil, Bu Ina, Bu Ina lagi dah kena ya. Bu Ina dapat antrian berapa Bu? 33 gitu ya. Terus Bu Ina mau beli yang berapa gram? 100 gram. Masya Allah ya. 100 gram. Oh iya ada stoknya gitu ya. Terus nanti di kamar, di bilik itu atau di ruangan, oke, cash atau mungkin kalau zaman sekarang apa ya, quiris atau macamnya ya. Terus setelah itu nanti tunggu ya barangnya 1 jam lagi dipanggil di ruangan lain. Ibu-ibu tahu? Itu sudah masuk riba. Gak boleh. Yang namanya beli emas, kata Rasulullah, itu yadan biyadin. Ini uang, ini barang. Saya sampai hari ini berpendapat bahwa yang namanya emas itu harus ini barang, ini uang. Dan itu petunjuk dari Rasulullah SAW. Berarti Ustazah kalau selain itu metode saya itu nggak boleh. Kenapa emas itu harus iya dan biadin? Ya, hikmahnya apa ibu-ibu? Ini uang, ini barang, barangnya bisa dilihat untuk menghindari segala penipuan. Kalau ada teman-teman yang bilang, Ustazah, kalau online boleh enggak? Gitu kan ya? Dengan alasannya begini, syubhatnya begini. Kalau zaman dulu, ini syubhatnya orang-orang yang membolehkan online. Zaman dulu emas itu sebagai mata uang. Zaman sekarang itu bukan lagi mata uang. Ya. Dan ternyata orang-orang yang membolehkan online pernah menemukan sebuah kejanggalan ketika mereka membeli emas. Ya. Apa kejanggalannya? Setelah uang dibayarkan, emasnya yang datang palsu. Nah, subhanallah. Segala syariat, ibu-ibu, kaidahnya yang Allah Azza wa Jalla turunkan, ya, Allah wahyukan di dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini ya, hikmahnya adalah untuk kemaslahatan kita semuanya. Jadi jangan dilanggar. Kenapa? Karena semua demi kemaslahatan kita sebagai hambanya Allah. Sabar, ya sabar. Tapi gimana Ustazah kalau barangnya itu ada di tempat lain? Nah, gimana tuh caranya? Kan kalau kita transfer barangnya dikirim itu kan nggak boleh. Caranya gini. Contoh, ini sekalian karena lagi booming banget ini masalah emas. Contoh, panjenengan asmanipun sinten Ustazah? Antum, Mbak Seli. Oke, Bu Seli ya. Bu Seli mau beli emas di luar kota, misalnya, oh ternyata emas di kota sana lebih murah nih, gitu kan? Tapi kan kalau dalam aturan Islam kan nggak boleh tuh, Bu Seli transfer barang terus barangnya baru dikirim gitu ya, karena dia harus satu waktu, beda ruangan aja udah nggak boleh, ya. Maka caranya begini, kalau nggak pengen masuk riba, caranya Bu Seli misalnya mau beli di Jakarta, misal ya Bu. Nah, Bu Seli ada saudara di Jakarta. Ya, ada saudara di Jakarta. Saudara yang di Jakarta ini menjadi wakilnya Bu Seli. Wakil. Tolong ya, belikan aku emas. Itu kan saudaranya misalnya sepupu atau ponakan, saudara deket lah ya. Tolong belikan saya emas di Fulan, di A gitu ya. Ketemuan COD-an, janjian. Ini saya transfer ya ke kamu. Kamu jadi wakilku gitu ya. Maka kata para ulama, setelah COD-an tuh saudaranya Bu Seli menerima barang, ini uangnya ditransfer oleh Bu Seli, kemudian nanti barangnya dikirim ke Bu Seli, itu tidak masuk bab riba. Jadi sedikit saja kita mengetahui ilmu syariat, maka akan menyelamatkan kita dari kehancuran. Karena riba itu mematikan, ibu-ibu. Riba itu menghancurkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba dan Allah pelihara sedekah. Kita harus yakin.
Hati-hati dalam bermuamalah. Jangan sampai kita menumpuk harta tapi ternyata itu ada masalah riba. Ya. Yakinlah bahwa sesungguhnya harta yang halal yang didapatkan dengan cara yang baik, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Begitu ya ibu-ibu. Ya, karena ini audiennya ibu-ibu semuanya, maka sekalian saya izin menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan ya dari masalah bab emas ini. Ya, sampun nggih, insyaallah paham sedoyo nggih. Alhamdulillah. Baik, ad-dirham tadi adalah uang yang terbuat dari perak atau sesuatu yang dari perak. Ya, para ulama menyebutnya dirham. Wal qatifa, al-qatifa itu adalah pakaian yang bersulam atau ada yang mengatakan pakaian yang sangat bagus. Ya. Orang-orang yang mengejar dunia, yang mengejar emas, mengejar dirham, mengejar baju-baju bagus, yaitu termasuk dari hambanya dunia. Ya. Maka di antara sifatnya in u'tiya radiya, orang-orang yang tujuan utamanya adalah dunia, mereka kalau diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ridho, mereka senang, mereka bahagia, mereka bergembira. Tapi sebaliknya wa in lam yu'ta, kalau dia tidak mendapatkannya, maka lam yarda, dia tidak akan bergembira, dia tidak akan ridho. Dan ini bagian dari sifat pengejar dunia. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dunia itu sifatnya menipu. Dunia itu sifatnya apa, Bu? Menipu. Dunia itu sifatnya hanya sendau gurau semata. Dunia itu sifatnya sandiwara. Itu kan Allah yang mengatakan begitu. Nggih mboten? Makanya tidak heran kalau di dunia ini ada orang yang benar akhirnya difitnah. Ya, pernah ibu-ibu dengar orang yang benar, orang yang tidak melakukan kesalahan difitnah jadi melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan ya mengambil harta orang lain tapi dekengan pusatnya kuat, ternyata apa, Bu? Ternyata terselamatkan. Gitu kan kalau dunia ya. Pernah nggak ibu melihat sebuah kejadian, ya Allah, kenapa ya dia itu udah korupsi MM-an kok, tapi ternyata bisa lari dari hukum, gitu kan? Ibu-ibu yang cuman nyuri singkong, gitu ya, di penjara 2 tahun, gitu ya. Pernah ibu-ibu lihat kejadian itu? Rasanya nyesek napa mboten, Bu? Nyesek ya? Ya nyesek kan? Ya kita, ya Allah kok bisa ya kayak gitu. Lupa kalau kita masih berada di dunia. Memang dunia itu tempatnya, dunia ini, Bu, adalah melelahkan. Ya, dunia ini bersifat melelahkan. Kalau ibu-ibu merasa ya Allah kok ya ujianku orang entek ya Allah. Ya, kemarin diuji begini, setelah itu ada ujian lagi, setelah itu ada ujian lagi. Bu, panjenengan masih wonten teng dunia. Ya, sadarlah bahwa kita itu masih hidup di sebuah negeri di mana dunia itu adalah tempat ujian bagi kita semua. Yuk kita sederhanakan yuk. Bismillah ya ibu-ibu. Masih ingat enggak ibu-ibu waktu zaman dulu kala? Ya, zaman dulu. Ibu-ibu mau lulus SD, biasanya ada ujian apa ibu-ibu? Eptanas. Ya zaman dulu Eptanas namanya ya. Zaman sekarang apa namanya? ASPD ya. Beda nama. Ya. Kalau sudah ditentukan harinya, waktunya, tempatnya, apa yang diujikan, itu kita Bu ya yang mau ujian pas sampai di tempat ujian rasane ya Bu, rasane ada rasa bahagia gitu ya. Atau deg-degan. Kenapa? Panik malah ibu-ibu ya. Kan bingung ya. Malamnya kemarin sudah belajar ternyata soalnya beda. Zaman dulu kan kita begitu. Yang dipelajari apa, yang keluar apa gitu kan. Dan gak ada saya kira orang yang ada di tempat ujian ketawa-tawa kalau dia jujur. Beda dengan anak-anak zaman sekarang. Ya, mau ujian masuk perguruan tinggi sudah main curang. Ya. Apa yang diletakkan di behelnya? Kamera. Nah, zaman sekarang
Ngeri lagi tuh. Sudah nggak takut sama Allah. Ya. Pernah dengar kemarin ada peristiwa ujian masuk perguruan bergengsi di Indonesia? Ya. Ada yang mau masuk ujian tertulis, ya dibehel-behel, kok bisa ya Bu ya? Ada diselipkan kamera, itu kameranya sekecil apa gitu ya. Subhanallah. Ada juga yang pakai joki. Ya, nas'alullah as-salamah. Mau menuntut ilmu tapi caranya sudah tidak baik. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, kalau kita paham bahwa kita ini sedang berada di sebuah ruangan ujian, seharusnya kita tidak boleh banyak tertawa. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kalau kalian tahu apa yang aku lihat, maka kalian itu banyak menangis dan sedikit tertawa. Loh, gimana kita mau tertawa? Kematian ada di belakang kita. Gimana kita mau tertawa? Setiap apa yang kita lakukan, semuanya dicatat rapi oleh para malaikat. Bagaimana kita mau tertawa terbahak-bahak kalau ternyata sebentar lagi ada ujian yang akan datang? Yakinlah Bu, tidak selamanya malam itu gelap gulita. Pasti setelah ada gelap, pasti akan muncul terang. Jadi dunia itu sifatnya begitulah. Ya, ada ujian, dijalani. Ya, nggak boleh berputus asa, terus berikhtiar. Dan setiap kita diuji masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu dengan dunia yang fana ini. Bukan berarti orang yang diberikan harta yang melimpah itu tidak diuji oleh Allah. Ujian itu bukan hanya berbentuk kesengsaraan. Orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, dititipi harta oleh Allah, itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kau keluarkan hartamu? Ya. Dan jangan kira ibu-ibu, di dunia ini orang yang punya harta banyak itu akan berbahagia. Ya. Bahagia yang hakiki adalah ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahagia yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk memasuki jannahnya. Ya. Dan selagi kita di dunia, maka kelelahan itu akan terus menyertai. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha baik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang senantiasa mengejar dunia tapi dunianya nggak datang. Gitu kan ya? Dan sifatnya dunia, tolong dicatat baik-baik. Semakin ibu kejar, dunianya semakin berpaling. Itu sudah kaidah jelas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa dunia ini ibaratnya bayangan. Semakin dikejar, dia semakin menjauh. Tapi ketika kita berbalik, maka dunia akan mengikuti kita. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Doanya udah hafal belum? Yo, ditulis ya. Yang belum bisa bahasa Arab boleh nulisnya pakai Latin. Sudah? Ditulis ya ibu-ibu. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Sudah? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wala tusallit, pakai to. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami. Berdoa. Jadi bukan tujuan kita hidup itu mengejar dunia,
Tapi tujuan kita hidup adalah untuk mengumpulkan bekal. Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami. Sampun? Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina itu serta pengetahuan kami yang tertinggi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami serta pengetahuan kami yang tertinggi. Di kadang orang dia tahu dunia lebih, tapi untuk ilmu akhirat tidak tahu. Kita minta jangan seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai impian terbesar kami, serta menjadikan ilmu kami tertinggi dalam hal dunia. Dan jangan jadikan dunia sebagai pengetahuan kami yang tertinggi. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita ngejar dunia sampai S3, tapi perkara membatalkan sholat boten ngertos. Kita mengejar dunia sampai ke luar negeri, tapi perkara membatalkan keislaman seseorang boten ngertos. Gelarnya sudah master tapi baca Al-Qur'annya nyuwun sewu masih ya tata. Ya ndak paham apa bacaan surah Al-Fatihah. Itu nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan sholat, itu kita prioritaskan. Ya, dibaca ibu-ibu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan Engkau kuasakan atas kami, orang-orang yang tidak menyayangi kami. Nanti saya jelaskan. Dan jangan Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Bagaimana maksudnya? Gini, Ibu. Contoh. Ada orang berhutang, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jujur ya, ada orang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk membeli keinginan, tapi memang benar-benar butuh. Ya. Terus dia pinjam ke sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu, atau pinjamlah zaman sekarang ke pinjol, pinjaman online, gitu kan ya. Orang butuh uang, berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau di dalam Islam itu harus dibantu apa mboten? Harus dibantu karena dia buat kebutuhan sehari-hari. Betul, nggak punya uang buat makan. Terus dia minjem ke pinjol. Ya. Biasanya kalau pas sudah tenggang waktunya nggak bayar, ditagih apa mboten? Ditagih. Ada debt collector apa mboten yang datang ke rumahnya? Ada. Dan nuwun sewu, sifatnya debt collector itu kira-kira pas nagih utang itu nagihnya dengan lembut nopo dengan kasar? Ada nggak debt collector bilang, nuwun sewu Bu, niki sampun tenggang waktu, ya monggo dilunasi utangnya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak ibu-ibu? Saya tanya jujur, ada nggak? Nggak ada, buru-buru kayak gitu. Udah pakainya jaketnya, alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah Bu. Kalau sampai hari ini ibu-ibu nggak pernah didatangi debt collector, alhamdulillah. Katanya menyeramkan, gimana? Ada yang pernah didatangi debt collector? Nggak, alhamdulillah. Ya. Nah berarti kan orang-orang ini orang-orang yang tidak menyayangi kita. Maksudnya harusnya orang yang punya utang itu disayangi. Tapi karena berhutangnya sudah pakai jalur melanggar syariat, akhirnya ditagihnya juga dengan cara yang kasar. Hanya hati-hati ibu-ibu. Doa ini senantiasa kita baca
Ya, kalau mau ada tambahan boleh. Ya, wala taj'al musibatana fi dinina. Itu doanya sebenarnya panjang, cuman saya ambil ringkasannya. Kalau ada tambahan wala taj'al musibatana fi dinina, itu maksudnya adalah dan jangan jadikan musibah yang engkau berikan kepada kami berkaitan dengan agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Contohipun nopo ibu-ibu musibah yang berkaitan dengan agama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang yang awalnya muslim murtad. Ya, ada orang menjual agamanya. Itu sudah masuk dalam kategori musibah yang berkaitan dengan agama kita. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya, dibaca terus. Ya, nanti biiznillahi ta'ala atas izin Allah ibu-ibu tenang dalam menjalani kehidupan dunia. Jadi sifatnya dunia itu jangan dikejar, Bu. Sifatnya dunia itu kalau kita pas butuh yo dicari, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas. Baik, saya izin menyampaikan lagi. Begini. Sifat dunia juga menipu ibu-ibu. Ya. Kok bisa? Gimana Ustazah menipu? Betul. Ibu-ibu, kalau kita menginginkan sesuatu dari dunia, apapun itu, entah ibu-ibu pengen rumah, pengen tas, pengen apa lagi ibu-ibu? Udah cuman pengen tas sama rumah aja, pengen duit, pengen apa lagi? Pengen jilbab baru, gitu kan ya? Pengen sepatu baru, pengen yang kuning-kuning baru. Apa itu Ustazah kuning-kuning? Ya begitulah ya. Nah, ibu-ibu udah paham ini kayaknya. Paling kencang ini ya. Nah, sifatnya dunia menipu. Pengen apa yang ada pada diri orang lain, gitu kan Bu ya? Yang berkaitan dengan dunia. Coba yuk kita pikir bareng-bareng Bu. Setelah itu Allah kabulkan doa kita. Allah kasih ibu tas baru, Allah kasih ibu baju baru, Allah kasih kita sepatu baru. Kira-kira kesenangannya itu akan terus atau hanya sebentar? Kita sadar ya Bu, Masya Allah ya. Ya kita semua sadar, sesaat saja. Punya jilbab baru, ibu-ibu pakai pengajian, pakai lagi. Sampai temennya bilang, baru ya, gitu ya. Punya tas baru dipakai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lihat temennya tasnya lebih branded lagi. Wow, kok tasnya lebih apik dari aku. Nah, pengen lagi. Kayaknya ini kita perempuan begitu ya. Ada nggak bapak-bapak lihat tasnya bapak-bapak yang lain terus kepengenan? Kayaknya enggak sih ya. Mungkin bapak-bapak pengennya temennya punya istri baru, pengen itu. Itu bapak-bapak. Tapi kalau kita emak-emak, ya hal-hal sepele, ya temennya punya apa Bu? Temennya punya motor baru, pengen. Punya mobil baru, pengen. Hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kepengenan. Yang Allah beri kepada kita saja belum tentu kita syukuri. Belum tentu kita itu sudah mensyukuri atas apa pemberian yang Allah beri kepada kita. Maka jangan cari sesuatu yang belum Allah beri. Karena sifatnya dunia itu menipu. Sifatnya dunia itu hanya sementara. Kepuasan di dunia tidak akan berlangsung lama. Ya, sadarilah ini dan semoga ini menjadi sesuatu yang akan kita terus pegang dalam kehidupan kita, bahwa sejatinya dunia adalah perkara yang bukan kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pertanyaan, tapi Ustazah, umroh kan perlu uang, haji kan perlu uang. Ada nggak ibu-ibu yang mau nanya begitu? Saya wakilkan ya. Kurban kan perlu dunia, perlu uang. Itu gimana Us? Betul. Yang namanya ibadah sebagian memerlukan uang. Tetapi kalau kita tulus, kalau kita
mencari dunia diprioritaskan bukan untuk dunianya itu sendiri tapi diniatkan untuk akhirat, maka Allah akan berikan jalan dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Ya. Jadi ibu-ibu gimana caranya? Ibu-ibu pagi hari bangun tidur yang diingat bukan dunia. Ya. Kenapa? Karena kalau yang diingat dunia, Allah akan memisahkan dunia dari ibu-ibu. Itu sabdanya Rasulullah. Barang siapa yang dia bangun tidur keingetnya orderan, keingetnya apa bu? Closingan, keingetnya dagangan, ya, maka sudah pasti dunianya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bangun tidur yang keinget Bu Seli, ya Allah, saya belum baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidurnya kesiangan pas adzan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia terbangun, ya Allah, saya luput dari qiyamul lail. Tadi malam belum tahajud. Ya Allah, tadi malam saya belum baca Al-Qur'an. Yang keinget akhirat. Ya Allah, hari ini saya mau datang ke kajian Muslimah Firdaus di Masjid Firdaus. Insya Allah nanti akan datang pukul 8. Itu yang keinget akhirat. Ya Allah, hari ini saya mau sholat duha. Yang keinget akhirat. Maka janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman yang kalau pagi hari tujuan utama pertama kali adalah akhirat, Allah datangkan dunia. Dan kita dalam keadaan laisa raghibah. Laisa raghibah itu maksudnya sudah cukup gitu loh. Sudah cukup dengan pemberiannya Allah. Ibu-ibu pengen tahu real kisah di mana ada orang disodorkan dunia sama Allah, beliau bilang sudah cukup. Pernah pengen tahu kisahnya? Pernah tahu atau sudah tahu? Belum. Jadi kami Bu Ina pernah berjumpa di kota Madinah dengan salah satu warga WNA, warga negara asing yang sudah lama tinggal di kota Madinah. Beliau berprofesi sebagai profesor, pengajar bagi dokter-dokter yang ada di Madinah. Jadi beliau dokter plus profesor. Ya. Ibu-ibu tahu, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, dunia sudah Allah beri kepada beliau. Dan terakhir beliau diberikan kesempatan, ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk mendapatkan jinsiyah. Jinsiyah itu kewarganegaraan, ya. Dan untuk mendapatkan jinsiyah, ya, kewarganegaraan Saudi itu sulit sekali. Banyak orang yang sudah tinggal 50 tahun, 100 tahun tuh belum dapat juga. Ya, beliau disodorkan ini loh, karena kamu sudah berjasa memberikan ilmu kepada para dokter yang ada di sini. Beliau berkata kepada kami, nih kata kerajaan Saudi, nih kami berikan kamu kewarganegaraan Saudi. Apakah beliau menerima? Ibu-ibu jawabannya menerima atau tidak nih kira-kira? Kata beliau, terima kasih. Bukan saya tidak mau, tapi saya cukup kewarganegaraan saya saja. Saya insya Allah ada rizki dari Allah untuk membayar iqamah. Ditolak bu. Ya. Kalau ibu-ibu yang ditawarkan, ibu-ibu mau jadi warga negara Saudi, bisa umroh bolak-balik, saya kira semuanya mau. Ya. Tapi bagi beliau, kata beliau, dunia itu bukan satu-satunya untuk diri saya. Saya bahagia bisa tinggal bersama keluarga besar di kota Madinah. Ya. Nanti ada saatnya kalau memang Allah takdirkan saya untuk kembali ke kampung halaman saya, maka kami siap, kata beliau. Masya Allah. Tuh ada orang begitu, Masya Allah. Bahkan di dunia ini bu, di dunia ini ada orang yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tapi menolak. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman yang mau dikasih hadiah sama Ratu Bilqis? Ingat enggak? Nabi Sulaiman itu kan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa paham dengan bahasa hewan, gitu kan ya? Nah, ketika itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan bala tentaranya, tiba-tiba ada burungnya Nabi Sulaiman yang bernama siapa? Hudhud, tidak hadir, ya. Maka Nabi Sulaiman pun mencarinya, mana Hudhud, gitu ya. Ternyata nggak ada. Hudhud pun lapor, wahai raja, aku melihat seorang putri yang dia menjadi pemimpin di negeri Yaman sana, di negeri namanya kota Sabah. Waktu itu namanya Sabah, zaman sekarang namanya Ma'rib.
ya. Dan ratu itu adalah Ratu Bilqis. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada Hudhud, wahai Hudhud, ajaklah Ratu Bilqis untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ratu Bilqis ini ibu-ibu beserta penduduknya, mereka melakukan peribadatan dengan menyembah matahari. Jadi yang menyembah matahari itu bukan hanya orang-orang Jepang. Zaman dulu di Yaman ada di sebuah kota namanya Sabah, yaitu mereka menyembah matahari. Dan ketika itu Hudhud pun menyampaikan pesannya Nabi Sulaiman. Maka ketika itu Ratu Bilqis berkata kepada bala tentaranya, ya bagaimana kalau kita berikan hadiah dunia kepada Nabi Sulaiman. Hadiahnya kira-kira kalau untuk raja hadiah yang besar nopo hadiah yang remeh-temeh, Bu? Pastinya besar, ya. Datanglah hadiah ke hadapan Raja Sulaiman. Apakah ketika itu Raja Sulaiman menerimanya, ibu-ibu? Tidak. Apa kata Raja Sulaiman? Kata Raja Sulaiman, pemberian yang Allah beri lebih baik dari apa yang kamu beri, gitu ya. Enggak menerima Nabi Sulaiman. Jadi ternyata ada orang yang dia tidak menerima dunia kalau Allah datangkan ke hadapannya. Karena tujuan fokus utamanya adalah akhirat. Maka sekali lagi ibu-ibu, jangan pernah waliyadzubillah kita jual agama kita dengan dunia. Apalagi hanya dunianya bentuknya apa, Bu? Satu kardus mie, ya. Satu kardus minyak goreng, ya. Dan wajib bagi kita ibu-ibu untuk berdakwah menyiarkan Islam ini dengan kelembutan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kita satu hadis saja waktunya sudah mau habis, ya. Ya, pesan saya, dan ini faedah yang bisa kita ambil, ya. Kalau kita pengen dunia, maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang Allah beri semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh cari dunia tapi secukupnya, ya. Minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan dunia itu fitnah bagi kita. Jangan jadikan dunia sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang cukup dengan pemberian-Mu. Ya, kalau pas ibu-ibu badhe tindak umroh, alhamdulillah wonten danaipun. Ibu-ibu pengen setahun lagi ada rencana misalnya untuk menikahkan putranya, alhamdulillah wonten danane. Mau memasukkan anak-anak ke sekolah, alhamdulillah wonten. Dan orang-orang yang tidak menjadikan dunia sebagai prioritas, maka bonusnya Allah berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang-orang yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, maka Allah jadikan hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena patokannya dunia. Dan dunia di mata Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian mengangkat kembali jarinya dan ada tetesan air yang sangat sedikit. Jadi dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu terhina. Kenapa disebut dunia? Dari kata dana. Dana itu artinya adalah hina. Ya, jangan pernah kita menyesali dengan apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Sesalilah ketika kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya dunia yang kita kejar ini akan kita tinggalkan, dan yang akan menemani kita adalah amal salih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus mengejar akhirat, karena kita tahu kita akan pulang ke negeri kita, yaitu negeri akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk kita semuanya dari apa yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau jadikan, wahai Rabb kami, dunia sebagai prioritas kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah hadis yang selanjutnya kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Bagi ibu-ibu yang badai tindak haji tahun ini, saya ucapkan
busyra, kabar gembira bagi ibu-ibu yang akan menjalankan ibadah haji fi amanillah, semoga senantiasa berada dalam penjagaan Allah. Dan semoga ketika pulang nanti Allah berikan bonus menjadi haji yang mabrur, di mana haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita, bagi teman-teman semuanya yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji pada tahun ini, masih ada kesempatan untuk kita berdoa di hari Arafah. Ya, berjuanglah untuk menjadikan hari-hari kita di bulan-bulan yang baik ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, untuk menambah amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semuanya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.